Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar Ibu atau masih belum? Ujian tangan. Nah ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas perkenan Allah semata kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih kepada Bapak DKM, kepada para pengurus Masjid Alumni IPB, dan kemudian kepada ibu-ibu dan seluruh ibu-ibu, bapak-bapak dan ananda seluruhnya yang hadir, yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pagi ini kita berdua akan membahas tentang potensi lisan hingga kekafiran. Hal ini adalah sangat penting karena sebagaimana kita ketahui, lisan itu bisa membuat damai di dunia, tapi juga bisa membuat keonaran di dunia. Perang pun selalu ada andil daripada lisan, termasuk perang dunia. Maka lisan itu kalau kita rinci apa instrumen daripada lisan, maka yang sering kita sebut adalah lidah. Maka lidah kita ini sering diberi julukan lidah tak bertulang. Ada kata lidah ada tulangnya, mungkin dunia ini sepi. Karena apa? Karena nggak bisa berbelok-belok, nggak bisa berputar-putar. Nah, tapi demikianlah yang namanya lidah, penting banget untuk kita arahkan sehingga tidak sampai terjadi liku-liku kehidupan yang tidak seharusnya. Demikian pula jungkir balik kehidupan yang tidak sepantasnya. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak serta ananda seluruhnya, alhamdulillah, coba kita akan bincangkan bersama dengan Ananda Sali Setianingsih yang di dalam buku-buku selalu tertulis Sali Hamidah. Silakan. Iya Umi, terima kasih. Tadi menyambung betapa lisan itu sangat penting ya Umi ya. Tadi Umi sampaikan seperti itu. Bahkan urusan halal menjadi haram itu juga bisa karena lisan Ibu. Karena lisan. Misalnya seorang suami gitu kan, karena lisannya mengatakan ya sudah kita selesai, kata-kata ya sudah kita selesai yang awalnya itu halal, hubungan yang halal dengan istri kemudian tiba-tiba menjadi haram hanya gara-gara ya sudah selesai. Padahal kata-kata itu simpel, ya sudah selesai. Itu yang halal menjadi haram. Yang dengan lisan ini juga bisa membuat orang itu tergelincir pada kekafiran, hampir kekafiran. Contohnya adalah ketika dia ikut-ikutan menyatakan selamat hari Natal. Berarti kan ada pengakuan terhadap eksistensi Tuhan yang lain. Itu syirik. Seperti itu, hampir tergelincir pada kekafiran. Jadi masalah lisan ini Masya Allah, kalau di program Santri Mu'alaf Umi itu dibahas di di materi Saksiyah Islamiyah. Mana Kak Cut? Kak Cut tadi mana? Nah itu alumni dari program Santri Mu'alafah, itu ada di program Saksiyah ya, Saksiyah kepribadian Islam itu seperti apa, itu dibahas gitu. Jadi menjaga lisan itu sangat penting Umi. Seperti itu. Nah, ini ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Bukhari Muslim.
dosa besar yang paling besar itu adalah telah diceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abu Bakrah dari bapaknya, dia berkata, saat kami di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, maukah aku ceritakan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Agak lambat dikit. Oh, yaitu tiga perkara itu adalah satu, mensyirikan Allah. Mensyirikkan Allah. Iya. Jadi dosa syirik. Dosa syirik. Kemudian yang kedua setelah mensyirikkan Allah itu adalah ternyata mendurhakai kedua ibu bapak. Itu Jadi dosanya durhaka terhadap ibu dan bapak. Itu adalah dosa yang besar loh. Jadi ini dosa besar ya. Dosa besar. Nih teman-teman mu'alaf yang hadir di sini ya. Nah kemudian mensyirikkan. Kemudian yang ketiga adalah bersaksi palsu atau berbohong, kata-kata palsu. Sumpah palsu. Iya, bersumpah palsu atau kemudian berbohong itu adalah dosa besar yang ketiga. Nah, diceritakan dalam hadis ini saat itu beliau Rasulullah sedang bersandar, lalu tiba-tiba duduk, tandanya serius gitu kan. Lalu beliau terus mengulangi sabdanya hingga kami berkata semoga beliau berhenti. Artinya menunjukkan bahwa Rasulullah saat itu tuh menekankan banget tiga hal. Pertama adalah masalah kesyirikan, syirik kepada Allah. Yang kedua adalah durhaka kepada orang tua, dan yang ketiga adalah sumpah palsu. Nah, ini mungkin di sini masalah kesyirikan yang sesuai dengan tema kita, bagaimana lisan itu akan membawa kepada kesyirikan. Itu nanti yang akan dibahas ya Umi. Insyaallah. Insyaallah. Dosa syirik, dosa yang Allah tidak berkenan memberikan ampunan. Jadi kita mohon maaf tahu bahwa semua dosa itu Allah berkenan memberikan ampunan kecuali satu. Apa yang satu ini adalah syirik. Jadi naudzubillahi min dzalik, jangan sampai ada yang belum sempat mohon ampun pada Allah, belum taubatan nasuha, kemudian sudah malaikat maut datang menjemput. Kalau hal itu terjadi, maka yang bersangkutan ya langsung secara secara lancar masuk dalam mana Bu? Surga atau neraka? Neraka. Jadi ini awas, hati-hati. Mau membunuh orang, Allah masih memberikan ampunan. Tapi jangan sampai melakukan perbuatan syirik, mempersekutukan Allah, menyatakan bahwa Allah itu enggak ahad. Allah itu tidak ahad. Allah itu tidak hanya Dia, tapi ada yang seperti Dia. Yang seringkali, mohon maaf, di masyarakat awam seringkali dikatakan kalau ada kesulitan, kalau mohon kepada Allah dengan sholat itu terlalu lama, tapi kalau mau mohon secara cepat terpenuhi, datanglah ke si Mbah yang seringkali disebut DUKUN. Nah ini orang pinter Umi. Oh ya, seringkali disebut orang pinter padahal S1 pun nggak pernah gitu ya. Maka orang-orang seperti itulah, mohon maaf, yang dikatakan berbuat syirik. Pelakunya dan yang meminta kepada pelaku sama-sama dapat hukuman syirik. Awas, hati-hati. Iya. Dalam, kalau boleh cerita sedikit tentang dari pengalaman membina mu'alaf itu kan. Memang masalah kesyirikan itu kalau di agama lain itu nggak ada Bu. Maksudnya tidak menjadi sesuatu yang penting dibahas gitu. Ya. Jadi ketika ini contohnya seperti yang kita hadapi kemarin yang agamanya Hindu ya Bu ya. Itu masalah kesyirikan itu ya sesuatu yang
biasa-biasa aja gitu. Gitu. Terus kemudian ketika kemudian dikenalkan dengan akidah Islam, itu kita memang perlu effort gitu untuk memahamkan masalah ketauhidan, itu perlu effort. Apa salahnya nyimpen cincin ini? Kalau saya pakai cincin ini, itu nanti dijaga. Nah, dijaga. Yang jaga siapa gitu kan? Itu yang ada perasaan. Memang dari kecil itu dipahamkan seperti itu dari orang tuanya, sehingga ketika dewasa kemudian bertemu dengan Islam, yang seperti itu sudah nempel ya Bu ya. Butuh proses untuk dibersihkan gitu, kemudian diberikan masukan-masukan tentang akidah Islam yang benar. Tapi insya Allah proses melepaskan itu bagi para masing-masing mu'alaf, proses menyadari, kemudian kemauan kuat untuk belajar, kemauan yang kuat untuk berubah, justru itu yang pahalanya itu berbobot di sisi Allah, insya Allah seperti itu. Kadang-kadang kan mereka menyatakan kami tidak menyembah kok, tapi dia itu cuman menjaga, jadi dia itu petugas. Nah, seperti jadi itu. ini seringkali kalimat-kalimat yang begini ini adalah kalimat-kalimat untuk pembelaan diri. Betul, termasuk mencari pembenaran. Pada konsep apa yang disembah itu dipatungkan, Umi. Dipatungkan, kemudian digambar, diletakkan di rumah gitu kan. Ketika kita mengatakan itu adalah termasuk kesyirikan, ketika mematungkan kemudian menggambarkan seperti itu. Oh, itu kami nggak menyembah itu, kami itu kan hanya simbol. Nah, alasannya simbol seperti itu, padahal itu termasuk sebuah kesyirikan. Ada lagi yang bilang kalau dibilang simbol, kemudian kita beri argumentasi, kan dia kalah, ya. Kemudian dia mengatakan, oh itu hanya sarana untuk mempermudah, apapun lah, gitu ya. Padahal kalau dalam Islam bedanya sangat jauh ya Umi ya. Jadi di dalam Islam kita memang benar-benar dalam menjaga ketauhidan itu tetap murni, menjauhkan dari kesyirikan, maka semua hal yang berbau gambar, yang berbau patung gitu kan. Terus kemudian ada aktivitas yang menganggap benda itu memiliki kekuatan seperti kekuatannya Allah, itu sudah masuk kepada masalah kesyirikan. Dan ancamannya sangatlah berat dalam hal kesyirikan. Baik. Kalau ngomong masalah kesyirikan, ngomong masalah Tuhan yang lain, jadi ingat Umi dulu ibu-ibu. Ketika Umi awal mengenal Islam, sudah tahu kan? Jadi Umi kenal Islam itu karena surat Al-Ikhlas, ya kan? Karena surat Al-Ikhlas. Lalu ketika di biara itu, saya kemarin bongkar-bongkar bersih-bersih ruang penyimpanan buku-buku yang ada di pondok itu, ketemu ibu kartu pelajarnya Umi ketika masih di biara, ketemu masih ada. Masya Allah, Umi cantik banget. Nah, kembali lagi jadi teringat ketika di biara Umi pernah mendebat pastor karena konsep Tuhan yang Trinitas. Sampai-sampai Umi terus kemudian memberanikan diri maju ke depan, terus habis itu mengatakan kalau Tuhan itu begitu, Trinitas digambarkan oleh Umi segitiga, maka dengan perkembangan teknologi ke depan, maka bisa saja seperti ini. Akhirnya Umi menggambar segi empat. Bayangin ibu, ini masalah Tuhan sama Umi ditawar gitu. Karena itu menurut Umi sudah mendapatkan pemahaman dari Al-Quran yang Umi baca malam sebelumnya, bahwa dalam surat Al-Ikhlas dikatakan, katakanlah Allah itu satu, ahad, kul huwallahu ahad. Nah disitulah Umi kemudian Allah bimbing mudah memahami konsep itu, bahwa inilah yang benar, gitu kan. Nah sehingga besoknya mempunyai keberanian yang sangat besar untuk mendebat
bahwa 3 itu nggak benar. Ditambah lagi kemudian Umi mengetahui bagaimana sejarah gereja dalam penuhanan ya Umi ya. Ya, jadi sejarah gereja, sejarah Tuhan, di mana gereja menyatakan dan sejarah pun memang menyatakan Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut Tuhan itu untuk pertama kalinya dilantik jadi Tuhan, pertama kali dipertuhankan itu abad keempat tahun 325 Masehi. Jadi artinya sebelum abad keempat, sebelum tahun 325 Masehi, dia siapa? Nabi Isa ini siapa? Ya Nabi Isa ini ya Nabi Isa. Dia seorang hamba Allah, utusan Allah, Nabi Allah, tapi dipertuhankan. Nah inilah yang terjadi, dan ini sejarah penuhanan Nabi Isa itu, mohon maaf, kebanyakan orang Kristen nggak ngerti sejarahnya nih. Jadi kebanyakan orang Kristen nggak ngerti sejarahnya. Nah ini mohon maaf, Umi sambungkan, sebentar lagi kan kita Ramadan. Jangan sampai gitu ya, jangan sampai kita tidak mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Ramadan kan Isra Mi'raj, betul nggak Bu? Dalam rangka peristiwa Isra dan Mi'raj, maka kita diperingatkan oleh Allah di dalam surat Al-Isra ayat 1. Apa peringatannya? Subhanalladzi asra bi abdihi lailam, dan seterusnya. Jadi subhanalladzi asra bi abdihi, nih abdihi. Siapa yang dimaksudkan abdihi? Yang dimaksudkan abdihi tidak lain tidak bukan hanya one person, hanya satu orang, yaitu siapa? Hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mengapa Allah tidak berfirman dengan menyatakan subhanalladzi asra bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mengapa pakai kata abdihi? Inilah warning, inilah peringatan kepada kita, jangan sampai kita terjerumus seperti orang-orang sebelum kita, orang-orang terdahulu. Apa terjerumusnya? Fatal banget, yaitu terjerumus dalam syirik dengan menyatakan bahwa Nabi Isa adalah Tuhan. Itu maksudnya. Akhirnya kembali lagi seperti umat yang dahulu sebelum Nabi Muhammad yakni Nabi Isa, yang tergelincir kepada menuhankan nabinya. Ya. Sehingga kemudian Allah kunci di surat Al-Isra itu tadi, subhanalladzi asra bi abdihi. Abdihi, kata-kata abdihi. Sepertinya Allah itu mau menekankan bahwa Nabi Muhammad itu abdi. Kalau Nabi Muhammad hamba, maka di situ dalam Al-Qur'an sudah ada kunci, beliau tidak akan mungkin bisa dituhankan seperti kesalahan umat yang mengubah-ubah ayat kemudian menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Jadi betul-betul Nabi Isa pun kalau kita telaah, kita bedah buku itu ya, kita bedah semua ucapan Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan, tidak ada mendeklar dirinya sebagai Tuhan. Maka di dalam Bible orang Kristen pun tidak akan bisa mendapatkan ayat Allah yang menyatakan Nabi Isa menyatakan aku Tuhanmu, tidak ada. Yang ada justru ayat yang menyatakan aku adalah utusan. Jadi Nabi Isa alaihissalam adalah seorang utusan tapi dipertuhankan. Nah inilah. Kalau dalam konsep yang dahulu ya Umi ya, yang Umi tinggalkan itu, bahwa Tuhan itu konsepnya itu seperti Trinitas, di mana ada Tuhan Bapa, Tuhan Putra atau Tuhan Anak, kemudian Roh Kudus.
Nah, kalau ibu-ibu setiap hari Jumat membaca surah Al-Kahfi ya Bu, di surat Al-Kahfi itu ada sebuah ayat di ayat yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunzirul ladzina qalu takhadallahu walada. Jadi di situ yang artinya dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak. Berarti ini adalah peringatan. Sekali lagi ini adalah sebuah kunci bahwa Allah itu Masya Allah. Jadi Al-Quran itu banyak sekali kunci-kunci yang membuat bahwa agama ini tuh tidak bisa dipleset-plesetkan. Jadi dalam Islam Al-Quran itu memberi penegasan bahwa Allah itu bukan Bapa, Allah itu tidak punya anak, Allah itu satu, ahad. Allah itu bukan makhluk, tapi Allah penciptanya makhluk. Nah ini Masya Allah. Jadi apa ya, kita tuh bisa merasakan Bu ketika mengulang Al-Quran, mengkhatamkan lagi, apalagi ngaji bersama artinya, itu ada pemahaman-pemahaman atau ada tadabur baru dari makna-makna Al-Quran. Ibu kira-kira ngerasa nggak kalau khataman yang sekarang sama khataman yang sebelumnya itu ada rasa yang berbeda, lebih dapat, ada pokoknya sesuatu yang baru yang oh Masya Allah, yang kemarin saya belum paham, sekarang saya paham gitu. Nah itulah, itu yang saya rasakan, itu Al-Quran itu mukjizat itu ya seperti itu. Jadi ketika digali selalu ada dan nggak pernah habis rasanya. Bahkan ada hadis yang mengatakan bahwa ilmu Allah itu tuh seperti yang kita ketahui, itu seperti tangan dicelupkan di lautan. Bukan tangan dicelupkan di baskom, tapi lautan, jari dicelupkan di lautan, maka airnya itu ilmu yang kita ketahui, air yang menetes, hanya setetes itu. Nah sedangkan air sebanyak lautan itulah ilmu Allah. Jadi kalau kita belajar Al-Quran, hari ini kita memahaminya seperti ini, kita sudah bersyukur, kita pelajari lagi, kita akan makin paham lagi, ada lagi yang baru yang kita, makanya Umi di kelas mu'alaf itu Kak Cut, mu'alaf itu Masya Allah, mereka berangkat dari pemahaman, dari pemikiran. Maksudnya gini, para mu'alaf itu kan masuk Islam setelah dewasa, ya kan Pak? Jadi mereka itu sudah punya pemahaman, sudah punya kebiasaan gitu kan. Terus kemudian ketika masuk Islam otomatis compare dong, otomatis membandingkan dong. Nah ketika saya mengatakan bahwa Al-Quran adalah mukjizatnya orang Islam, jadi Al-Quran itu mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, inilah mukjizat yang kita miliki, Al-Quran. Tanya dong para mu'alaf ini, Ustazah, Al-Quran mukjizat? Iya betul. Kalau Al-Quran mukjizat, terus surat An-Nas mukjizatnya apa? Jawabnya gimana Bu? Bingung kan? Kita yang udah muslim 7 turunan loh, kita masih belum bisa menjawab itu. Artinya apa? Kita harus belajar, kita harus tetap taklim. Banyak pertanyaan-pertanyaan di luar sana yang kita belum tentu bisa menjawab. Coba gimana jawabnya? Al-Quran itu mukjizat kan? Betul, mukjizat. Surat An-Nas mukjizatnya apa Zah? Nah ada lagi yang mengatakan begini, Ustazah, Al-Quran itu mukjizat kan? Ya betul, mukjizat. Nah, kok kalah hebatnya sama Nabi Musa? Betul. Nah, ada yang mengatakan gitu. Ada yang mengatakan bahwa kok cuman buku Ustazah. Kok cuman buku, nggak keren dong, nggak kayak Nabi Musa belah lautan jebret gitu kan, atau Nabi Daud memintal pakaian dengan besi, membuat baju zirah, baju besi seperti itu kan. Kok orang Islam Nabi Muhammad cuman begitu, jadi kayaknya Nabi Muhammad itu nggak keren, nggak hebat karena, nah itu kan berarti butuh pemahaman mukjizat itu apa gitu kan. Terus kemudian saya harus menjelaskan, ibu ini juga bukti dari mukjizatnya Al-Quran loh Bu.
Saya bilang gitu. Kenapa Zah? Ibu masuk Islam karena apa? Karena kekaguman ibu pada Islam. Kekagumannya ibu pada Islam ini akibat Al-Quran yang diterapkan. Ini akibat orang yang melaksanakan Islam, melaksanakan Al-Quran. Itu ibu pandang sehingga ibu itu tertarik pada Islam. Ini mukjizat. Bayangin Bu, pada zaman Rasulullah yang diubah seperti ibu ini, mukjizat ini bukan cuma satu kampung, bukan satu RT, tapi satu negara. Negara Madinah, negara Mekah. Bukan itu aja, satu jazirah Arab. Bukan itu aja, bahkan meluas sampai di Eropa, sampai menyentuh ke Spanyol, lebih atas lagi hampir ke Prancis. Kemudian kalau ke timur tuh lanjut sampai ke Cina Bu, sampai ke Nusantara Bu. Itu mukjizat Al-Quran. Itu mukjizat Al-Quran, dan itu tidak dimiliki oleh nabi lain. Memang Nabi Musa, kalau Nabi Musa dakwahnya berapa wilayah yang sudah disentuh? Sedikit. Nabi Muhammad, karena dakwah beliau yang disentuh berapa? Luas, sampai Nusantara. Itu mukjizat dari Al-Quran. Nah, baru setelah itu beliau bisa menerima. Alhamdulillah. Nah, jadi kembali lagi ke masalah lisan nih. Jadi lisan itu sangat-sangat penting. Dari lisan yang halal bisa menjadi haram, kemudian haram bisa menjadi halal. Contohnya, yang haram bisa menjadi halal adalah pacaran itu haram, tapi kemudian dilakukan akad nikah menjadi halal hubungan itu. Jadi lisan ini sangat-sangat penting. Jadi ada peringatan tentang lisan ini. Jadi dalam Islam, lisan itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan ternyata bisa menjerumuskan pada potensi kebinasaan. Tapi di sisi lain, derajat manusia itu lebih bisa tinggi karena lisan. Jadi ada dalam surat Al-Kahf di ayat 18 dikatakan, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ya, malaikat pengawas selalu hadir berarti semua perbuatan kita, termasuk ucapan kita, lisan kita, itu juga disaksikan oleh malaikat. Termasuk seperti itu. Bahkan kita bisa memaknainya dengan teknologi yang sekarang. Maka berlisan, melakukan aktivitas lisan itu bukan hanya yang disampaikan dengan bibir Bu, termasuk apa yang kita teks, apa yang kita tulis, itu termasuk perbuatan lisan kita. Tulis di mana ini? Di sosmed Umi, di WhatsApp kah, di Facebook kah, Instagram, TikTok. Jadi sekarang ini kan zaman dunia maya ya Mi. Jadi kepanjangannya lisan jadi tulisan. Iya. Terus kemudian kita semua ini di sini kan adalah para netizen, sampai-sampai ada disebutnya netizen julid. Apa itu julid? Julid itu apa ya? Yang suka ngerti julid nggak Bu? Nyinyir. Jadi suka komen gitu kan, apa-apa di komen, netizen julid. Jadi kenapa disebut netizen gitu kan? Karena ya penduduk dunia maya maksudnya Umi. Nah seperti itu. Termasuk kepada komen-komen yang kita lakukan di sosmed itu juga ada hisapnya Bu. Kita komen apa di grup gitu kan, terus habis itu sadar langsung di delete. Nah, malaikat sudah mencatat, ya kan? Gitu, seperti itu. Jadi hati-hati. Jadi kalau nggak jadi ngomong, malaikatnya ngapus juga gitu. Ya, jadi di surat Al-Fusilat yang di ayat ke-22 itu Allah berfirman yang artinya, kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu kepadamu. Artinya apa yang kita lakukan itu dicatat Bu. Kulit kita mencatat, penglihatan kita mencatat, pendengaran kita mencatat. Jadi
kelak nanti itu ketika kita dihisap nggak ada sesuatu pun yang kita bisa sembunyikan. Kemudian Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Jadi diam itu lebih selamat daripada kita ikut-ikutan komen. Nah, kemudian Rasulullah juga bersabda di hadis berikutnya, masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Ya, memang demikian pentingnya menjaga lisan. Menjaga artinya apa? Kapan kita harus berbicara dan kapan kita lebih arif untuk diam. Sebab di dalam semua keadaan, kalau kita tidak bijaksana, kalau kita tidak ada aturan seperti ini, maka bisa saja yang waktunya berbicara malah diam. Maka itu juga menjadi setan bisu. Betul. Tapi kalau sudah ada aturan seperti ini, berbicara yang baik, berarti kita sudah ada kendalinya, ada hukum-hukumnya, kapan kita harus berbicara dan kita harus berbicara yang mana. Betul. Maka itulah insya Allah yang akan muncul nanti, katakanlah yang hak itu hak, yang batil itu batil. Kita bisa menegakkan ayat Allah ini. Dan ada sebuah kaidah juga, wafi kulli maqalin maqal. Jadi setiap perkataan itu wafi kulli maqalin maqam. Wafi kulli maqalin maqam. Jadi setiap perkataan itu ada makomnya, ada tempatnya. Jadi setiap perkataan itu ada tempatnya. Yang kalau saya tarik, maka setiap perkataan itu ada konsekuensinya. Jadi kita nggak bisa mengatakan sesuatu itu di situasi yang nggak tepat, itu satu. Yeah. Terus kemudian setiap apa yang kita sampaikan itu ada konsekuensinya. Nah, itu yang makanya dalam setiap perbuatan itu. Ya. Di next mungkin boleh. Konsekuensinya adalah konsekuensi kelak di pengadilan Allah.